Dia tuh nggak kelihatan kayak ladyboy, tapi ternyata dia itu ladyboy. Hai, jadi aku mau kasih tahu buat kalian, untuk beberapa minggu ke depan aku bakalan bikin video indoor kayak gini, dan mungkin gak akan ada vlog karena sekarang di Thailand itu situasinya lagi nggak baik, kasusnya juga lagi meningkat. Jadi aku juga lagi menghindari keramaian, makanya aku bakal bikin video di dalam ruangan kayak gini sampai situasinya benar-benar membaik. Nah, untuk video kali ini aku akan bahas tentang culture shock yang aku alami selama aku tinggal di Thailand. Jadi kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, culture shock yang aku alamin selama aku tinggal di Thailand yaitu pemutaran lagu kebangsaan atau lagu nasional di bioskop sebelum kita nonton. Buat kalian yang udah pernah datang ke Thailand dan kalian udah pernah nonton ke bioskop di Thailand, pasti kalian udah tahu kan kalau sebelum pemutaran film kita tuh dikasih video yang isinya lagu kebangsaan Thailand, dan ini menurut aku lagunya sedih. Jadi waktu aku pertama kali ke Thailand, aku ke bioskop buat nonton film. Terus sebelum filmnya diputar, tiba-tiba tuh semuanya pada berdiri. Aku nggak tahu kenapa, ternyata itu diputerin lagu kebangsaan Thailand. Terus semuanya pada berdiri untuk respect. Itu nggak lama sih, paling cuma sekitar 3-5 menit aja. Habis itu kalau udah, kita balik duduk lagi, terus filmnya dimulai. Dan pemutaran lagu ini tuh nggak cuma di bioskop aja, tapi di beberapa tempat umum, salah satunya pasar. Jadi kemarin waktu aku ke pasar itu juga diputerin lagu kayak gini. Dan kalau lagu ini diputar, kita itu harus berhenti ngelakuin sesuatu. Jadi kayak kita berhenti sejenak sampai lagunya ini selesai diputar. Habis itu kita bisa lanjutin aktivitas kita lagi. Next culture shock yang aku rasain yaitu bebas parkir di hampir semua tempat, bahkan di mall. Jadi ini beda banget sama di Indonesia. Jadi buat kalian yang belum tahu, di Thailand itu kalau kita mau ke mall atau ke tempat umum, tempat makan kayak minimarket, 7-Eleven, kita parkir itu hampir nggak ada biayanya, nggak ada tukang parkir. Jadi ini aku kayak amazing banget sih sama orang-orang di Thailand. Mungkin ada beberapa tempat yang minta duit parkir, tapi tuh jarang banget aku temuin. Beda banget sama di Indonesia, dan sempat jadi culture shock di aku juga karena aku yang biasanya kemana-mana selalu bayar parkir, selama di Thailand tuh nggak harus bayar parkir. Keren sih. Next culture shock yang aku alamin selama tinggal di Thailand yaitu sepeda motor di Thailand sama sepeda motor di Indonesia itu beda banget. Bedanya apa? Kalau sepeda motor di Thailand itu di depannya tuh pasti ada keranjang. Kalau kita beli sepeda motor baru bener-bener ada keranjangnya. Tapi kalau misalkan kita mau lepas sih nggak masalah. Tapi hampir semua sepeda motor yang aku temuin dan aku lihat di jalan itu mereka pasti ada keranjang di depan. Dan untuk plat nomornya mereka cuma pasang di belakang. Bedanya lagi, plat nomor di Thailand sama plat nomor di Indonesia itu ukurannya beda jauh. Kalau di Thailand tuh plat nomornya mini gitu, kecil, kayak persegi aja, bukan persegi panjang. Dan uniknya lagi, kalau di Thailand itu plat nomornya itu langsung sebutin nama daerah dari mana mereka beli kendaraan itu. Misalkan kendaraan itu dari Bangkok, dia langsung tulisnya Krungthep Mahanakon. Jadi bener-bener langsung nama daerahnya atau nama kotanya, nggak dipakein inisial-inisial. Next, salah satu culture shock yang aku alamin lagi waktu di sini adalah plastik es krim. Jadi ini sebenarnya bukan culture shock juga sih, tapi kayak yang aku agak kaget juga. Jadi di sini kalau kita beli es krim di minimarket, terutama di 7-Eleven, kita tuh dikasih plastik yang emang khusus buat es krim. Mungkin di Indonesia juga ada, tapi aku jarang banget nemuin karena selama ini aku belanja di supermarket, di minimarket, aku belanja es krim itu tuh nggak pernah dipisah, es krim sama makanan itu dijadiin satu. Kecuali kalau kita belanja kayak kosmetik atau kebutuhan pribadi, misalkan sabun, pasta gigi kayak gitu, itu pasti dibedain sama makanan karena beda jenis ya. Tapi kalau misalkan kita beli es krim, ya udah dijadiin satu aja, nggak ada plastik terpisah. Dan kadang kalau kita belanjanya jauh sampai rumah, nanti es krimnya tuh udah mencair atau nggak meleleh dikit lah kayak gitu. Di sini kalau kita beli es krim itu ada plastiknya sendiri. Kalau misalkan aku beli es krim banyak, itu nggak akan mencair karena mereka udah sediain plastik sendiri yang emang khusus buat es krim. Terus sama di sini tuh ada satu supermarket yang dia itu justru nggak kasih plastik sama sekali. Jadi kalau kita belanja ke situ, kita harus bawa tas belanja sendiri atau enggak kita bisa beli tas belanja di situ. Tapi kalau kita nggak mau beli juga nggak masalah. Jadi itu mereka juga bagus banget mengurangi sampah plastik.
Next, culture shock yang aku alamin selama aku tinggal di sini yaitu banyaknya public transportation yang mudah dijangkau untuk semua kalangan. Salah satunya yaitu perahu. Aku udah pernah naik perahu, tapi naik perahunya itu dari pulau ke pulau gitu loh. Tapi kalau di Thailand, terutama di Bangkok, ini tuh ada transportasi perahu yang kita bisa naik kayak kita naik angkot, dan ini biasa digunain sama anak sekolahan juga, sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, ya pokoknya siapa aja lah bisa naik transportasi ini. Dan menurutku ini lebih cepat karena ini tuh gak ada traffic sama sekali, gak ada macet sama sekali, gak ada lampu merah juga pastinya. Jadi ini tuh udah cepet, terus murah juga lagi biayanya. Jadi kalau kalian bosen naik transportasi yang darat, kalian bisa cobain transportasi naik perahu. Next, dan ini yang terakhir, culture shock yang aku alamin selama aku di Thailand, yaitu banyaknya gender di Thailand. Jadi pasti udah nggak asing banget kan ya sama banyaknya gender di Thailand. Nah, buat aku yang waktu itu pertama kali datang ke Thailand ini, aku masih agak kaget karena ada beberapa orang yang menurut aku dia tuh nggak kelihatan kayak lady boy, tapi ternyata dia tuh lady boy. Padahal dia tuh benar-benar cantik, benar-benar kayak cewek, badannya bagus dan mukanya juga cantik, nggak kelihatan kayak lady boy sama sekali, tapi ternyata dia lady boy. Sebenarnya aku nggak ngejudge mereka, cuma kayak aku tuh harus mulai adaptasi kayak gitu. Dan mungkin kalau aku ketemu orang yang dia tuh sebenarnya dia transgender, aku tuh nggak tahu sama sekali, sampai aku tuh belum bisa bedain mana yang transgender, mana yang lady boy, karena ya menurut aku mereka semuanya kelihatan normal, nggak ada yang beda sama sekali. Di Thailand ini juga nggak diskriminasi sama gender-gender kayak gini, jadi mereka mau gendernya apa aja itu terserah, dan mereka bisa kerja apa aja. Dan ini aku salut banget sih sama negara Thailand, karena mereka bisa terima semua gender tanpa pilih kasih. Jadi kalau mereka mau cari kerja itu, meskipun kita lady boy atau meskipun kita transgender, kita tuh nggak bakalan kesusahan gitu loh nyari kerja. Yang penting kita tuh punya skill, kita pasti bisa kerja. Jadi bagusnya di Thailand tuh kayak gitu. Nah, jadi segitu aja video culture shock dari aku. Buat kalian yang mungkin juga pernah ngerasain culture shock waktu kalian pergi ke Thailand, atau mungkin kalian sekarang lagi tinggal di Thailand, kalian bisa share juga ke aku. Kalian bisa komen culture shock apa yang kalian rasain. Buat kalian tetap jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Kita